Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Dunugraha dengan nomor induk mahasiswa 24401199954. Pada video pembahasan kali ini, topik yang saya ambil dari materi bab 11 mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, serta sistem pemerintahan negara. Dengan mengambil contoh negara Indonesia sebagai objek pembahasan pada video kali ini. Kita masuk ke slide pertama. Negara Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia, dengan total pulau sebanyak 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah administratif di Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi dengan DKI Jakarta sebagai ibu kotanya. Wilayah yang luas dan besar, tentunya sistem pemerintahan di Indonesia serta bentuk negara menjadi isu penting untuk diperhatikan keberlangsungannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan otonomi yang luas. Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang menempatkan kekuasaan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan perintah pusat untuk didelegasikan. Artinya, dari bentuk negara Indonesia adalah bahwa pemerintah di daerah memiliki kekuasaan yang terperinci sesuai dengan perintah pusat yang diatur di dalam undang-undang. Sedangkan pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang lebih luas lagi. Bentuk negara Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berikutnya, bentuk pemerintahan di Indonesia. Bentuk pemerintahan di Indonesia adalah republik konstitusional dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang dimaksud dengan bentuk pemerintahan republik adalah pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat yang mekanisme pemilihannya melalui pemilu. Dan umumnya dipimpin oleh seorang presiden dan wakilnya. Ada beberapa macam bentuk negara republik. Salah satunya republik konstitusional, yang merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Namun kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi dan diawasi langsung oleh lembaga legislatif atau parlementer. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu presidensial. Berikutnya akan kita bahas di slide berikutnya. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem presidensial. Apa itu sistem presidensial? Sistem presidensial atau sistem pemisahan kekuasaan ini merupakan sistem pemerintahan di mana badan eksekutifnya dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dengan badan legislatif. Artinya masing-masing lembaganya memiliki kekuasaan independen. Dalam sistem ini tidak seperti sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem presidensial, eksekutif tidak berhubungan langsung dengan badan legislatif atau parlementer. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak ada lembaga pemegang supremasi tertinggi dan mengenal konsep trias politika. Apa itu trias politika? Konsep trias politika artinya kedaulatan negaranya dipisahkan menjadi 3 cabang kekuasaan yang terdiri atas lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Ketiga cabang kekuasaan pemerintahan ini mempunyai wewenang dan tugasnya masing-masing. Nah, kita akan membahas tentang trias politika di negara Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang lembaga legislatif di Indonesia.
Lembaga legislatif merupakan lembaga atau badan yang mempunyai wewenang untuk membuat dan menetapkan undang-undang dasar di suatu negara. Di Indonesia sendiri yang memegang fungsi legislatif atau parlemen diisi oleh anggota DPR, DPD, dan MPR. Anggota DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pemilihan umum untuk anggota DPR diselenggarakan oleh Komisi Pemilu dengan mekanisme kontestasinya berbentuk pemilu multipartai. Sedangkan pemilu untuk DPD diselenggarakan oleh Komisi Pemilu yang kontestasinya berasal dari calon perseorangan yang mewakili setiap provinsi. Sedangkan MPR berisikan anggota yang terdiri dari DPR dan DPD. Jumlah anggota MPR RI sendiri sekarang adalah 711 anggota yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. MPR, Majelis Perwakilan Rakyat, melakukan sidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun atau dalam masa jabatannya. Memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik dan memberhentikan presiden dan wakilnya, serta mengawasi presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Masa jabatan untuk anggota DPR, DPD, dan MPR adalah 5 tahun atau selama 1 periode masa jabatan. Berikutnya kita akan membahas tentang eksekutif. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga atau badan yang memiliki wewenang dalam menjalankan kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang dibuat oleh parlemen negara atau lembaga legislatif. Fungsi eksekutif dalam negara Indonesia dipegang oleh presiden, wakil presiden, dan menteri atau kabinet. Presiden dan wakilnya merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilu dengan 2 pasang calon presiden dan wakilnya. Presiden dan wakilnya yang terpilih memiliki masa pemerintahan 5 tahun kerja atau setara dengan 1 periode kekuasaan. Setelah habis masa jabatannya, akan dilaksanakan pemilu ulang. Sedangkan menteri atau kabinet itu ditetapkan dan dipilih oleh presiden yang nantinya akan membantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memiliki tanggung jawab hanya kepada presiden saja. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang memiliki wewenang utama dalam mengawasi, mengawal, dan menjaga proses berjalannya undang-undang dasar, aturan, serta pengawas terhadap hukum suatu negara. Di Indonesia sendiri yang memegang fungsi yudikatif adalah MA Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, serta KY Komisi Yudisial. MA merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan kehakiman, di mana MA memiliki wewenang untuk menyelenggarakan peradilan untuk penegakan hukum yang adil. Selanjutnya MK merupakan salah satu lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir. Keputusan dari MK bersifat final untuk menguji UU atau undang-undang. Dan yang terakhir KY, Komisi Yudisial. Lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga juga menegakkan keluhuran, kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Nah, sekian pembahasan tentang seluk-beluk pemerintahan serta bentuk negara di Indonesia. Saya cukup yakin bahwa video pembahasan saya ini bisa dijadikan bahan pembelajaran dan sumber informasi bagi orang-orang yang ingin mengetahui seluk-beluk pemerintahan dan bentuk negara di Indonesia. Karena materi yang saya bahas diambil dari sumber-sumber yang banyak dijadikan rujukan oleh banyak orang dalam menggali informasi, seperti artikel, jurnal, serta web resmi pemerintahan Indonesia seperti dpr.go.id, indonesia.go.id, yang dimana memberikan informasi seputar portal Indonesia. Saya harap
Video pembahasan saya ini dapat dijadikan bahan pembelajaran serta sumber wawasan bagi orang-orang yang membutuhkan, terutama siswa, mahasiswa, dan pelajar di Indonesia. Saya rasa cukup dan terima kasih. Oh ya, sumber informasi dari materi ini, sumber referensi dari materi ini akan saya cantumkan di description box di bawah video ini. Terima kasih.